doa untuk ruang tanya jawab dan kesaksian kecil. Terima kasih Aba Yahweh dalam Yesus Al-Masih. Kami tetap undang kehadiran Bapa Yahweh di tengah-tengah kami. Saya aktifkan malaikat-malaikat penjaga yang setia pada Bapa Yahweh, melindungi dimanapun kami berada. Kami serahkan dalam tangan Bapa Yahweh untuk ruang Q&A dan juga kesaksian kecil ini memberkati, menjadi blessing, menjadi kekuatan buat kita semua yang mendengar. Terima kasih Bapa Yahweh atas anugerah-Mu yang luar biasa. Biar Dafar Elohim-Mu terus memberikan fondasi yang kuat dan kami boleh bertumbuh dari kemuliaan menuju kemuliaan. Di dalam nama Yeshua HaMashiach yang percaya katakan Amen. Haleluya. Sebelum masuk, saya silakan Sister Welda untuk memberikan pengumumannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yosef Roy. Shalom buat kita semua, manusia-manusia Elohim. Sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Antara lain, 1, ruang tanya jawab ini adalah bagian dari kebaktian, jadi berpakaianlah yang sopan. 2, untuk bertanya silakan tekan tombol raise hand terlebih dahulu. 3, sesi tanya jawab ini bukan untuk perdebatan. 4, jumlah pertanyaan maksimum 3. Setelah itu, berikan kesempatan kepada yang lain, dan jika masih ada pertanyaan lagi, bisa ditanyakan kembali setelah tidak ada yang bertanya. 5, kesaksian mohon fokus kepada inti kesaksian sehingga tidak melebar keluar dari inti kesaksian. Yang 6, kepada kita manusia-manusia Elohim yang mengikuti Zoom meeting ini agar memperhatikan latar belakang atau background saat kamera lagi off atau on, supaya memakai simbol atau logo atau gambar yang sesuai dengan kebenaran kitab suci kita, bukan yang beraura duniawi. Yang 7, bagi manusia-manusia Elohim yang mengikuti Zoom meeting ini supaya lebih memperhatikan lagi kamera kita. Apabila melakukan kegiatan lain selain duduk ibadah, mohon untuk meng-off-kan kamera kita supaya ibadah kita menjadi berkat buat semua orang yang mengikutinya. Demikian saya sampaikan untuk dapat kita perhatikan. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Demikian Pak Yosef Roy. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Sister Welda. Ya, sama-sama Pak. Puji Bapak Yahweh. Silakan untuk Sister Trivena bisa memulai. Terima kasih. Shalom semua manusia Elohim. Shalom. Puji Bapak Yahweh, terima kasih untuk kesempatannya dan saya sangat bersyukur hari-hari ini sebab Bapak Yahweh begitu dahsyat dan luar biasa dan saya terlalu percaya bahwa janjinya ya dan amin. Apa yang dia nyatakan pasti akan segera terjadi. Puji Bapak Yahweh. Dan saat ini saya ada satu pertanyaan kecil dan juga ada kesaksian melalui apa yang saya terima. Yang pertama, waktu tadi baru saja ini ya saya hanya mendengar satu suara itu, siapa nanti boleh tolong cari yang saya itu tadi di kitab Wahyu sih pasal 22 itu ayat 20 ya, yang dikatakan aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Nanti kita masing-masing bisa mencerna. Jadi Yeshua itu akan segera datang. Jadi pegang apa yang ada pada kita. Nah, itu yang tadi. Dan kemudian saya melihat satu gulungan roll kertas, ya satu gulungan kertas yang turun gitu seperti list yang di belanjaan begitu. Tapi di situ ada catatan-catatan dan kemudian ada sebuah gunting. Ada sebuah gunting. Terus saya lihat ternyata itu adalah keinginan-keinginan kita, ya keinginan-keinginan manusia gitu, yang begitu banyak keinginan, ya nggak tahu mungkin doa atau apa, tetapi saya mempelajari bahwa gunting itu tersedia dan itu betul-betul kalau kita mau pikir 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan keinginan kita itu tidak akan sampai dan dia minta untuk itu digunting dan digantikan dengan relationship. Ya jadi
keinginan-keinginan kita harus digunting, harus dipotong. Yang sedemikian panjang. Ada yang panjang sekali, ada juga yang sudah pendek. Jadi gunting itu berfungsi untuk memotong. Saat ini harus memotong dan digantikan dengan satu kata tadi, relationship. Nanti kita juga minta Ruah Yahweh untuk membantu kita untuk mencerna kepada setiap pribadi kita masing-masing. Kemudian saya melihat seseorang memakai jubah. Ya, jadi dia posisinya begini, tapi dia cuma setengah. Dia memakai jubah tapi kelihatan cuma setengah. Saya belum ngerti itu. Saya belum ngerti. Dan apa yang Ibu sempat sampaikan tadi di awal, ya supaya betul-betul paham, karena saya yang dipercayakan menerima ini dan saya sampaikan dengan ketulusan hati dan di dalam nama Yesus HaMasiah. Jadi saya katakan semua connect ketika saya WA ke Ibu Hadasa, karena seperti yang sempat disentil oleh Ibu Hadasa tentang beberapa minggu ini, setiap pujian yang diangkat di tim Arizona itu adalah pujian yang Ruah Yahweh suruh saya nyanyi ketika saya penyembahan pagi hari persiapan untuk ibadah. Ya itu kan yang pertama itu kan tim Arizona itu baru selesai, bahkan masih ada 1 hari kali itu penginjilan di Kingman for Ground kalau nggak salah itu ya. Itu kalau tanggal 15 September kemarin itu pujiannya dikatakan Toda Rabba Yahweh Yeshua. Itu pagi hari itu ketika saya bangun, Ruah Yahweh langsung sudah taruh di jiwa saya sudah nyanyi itu. Dan Ruah Yahweh katakan nyanyi ini. Jadi saya doa penyembahan saya nyanyi itu. Dan saya kaget ternyata di waktu kita ibadah nyanyinya itu. Saya belum ngeh, saya biasa saja ya, mungkin ya memang lagi connect gitu aja. Tapi kemudian Jumat kemarin tanggal 20 itu pun ketika bangun pagi, Ruah Yahweh suruh nyanyi saya ketika saya bangun, di jiwa saya, di roh saya juga sudah nyanyi apa? Oh Yeshua, I worship you. Loh, Ruah Yahweh nyanyi itu ya, itu tapi di review saja, saya tidak di depan karena ya saya tidak terlalu fasih. Jadi saya nyanyi itu terus, dan betapa kaget saya mulai curiga. Waktu kita ibadah, kenapa lagu ini yang diangkat? Worthy is the Lamb. Itu saya mulai curiga. Nah kemudian pada hari kemarin, hari Sabat, ya waktu pagi hari saya bangun lagi berdoa, itu juga lagi terngiang dan di hati saya bangun itu saya menyanyi bila ku ingat karyamu. Wah, pengangkatan. Ruah Yahweh bilang nyanyi lagu ini. Wah, saya nyanyi lagu itu ya, nyanyi lagu itu sambil juga di HP. Nah, saya mulai ada pertanyaan, wah ini pasti ada pesan khusus ini dari Ruah Yahweh. Dan saya begitu kaget ketika kemarin kita ibadah, itulah pujian yang diangkat. Ketika menyembah, saya berkomunikasi dengan Ruah Yahweh, apa maumu, apa yang hendak kau sampaikan, sampaikanlah, aku siap. Jadi ketika menyembah, ya saya diberitahukan tentang angka 2. Saya diberitahukan tentang angka 2 dan ternyata angka 2 itu adalah keseimbangan. Jadi setiap kita perlu keseimbangan dan diingatkan tentang 2 alat yang di tabernakel Musa, yaitu tentang menorah atau kaki dian dan meja roti pertunjukan. Itu sejajar, tidak boleh menorah yang di depan mungkin sesenti atau 2 senti ataupun meja roti pertunjukan yang di belakang itu harus sejajar. Karena itulah satu kesatuan. Saya ikuti terus apa yang diarahkan Ruah Yahweh. Kemudian Ruah Yahweh mengajarkan bahwa keseimbangan hidup itu harus terjadi. Sekarang adalah pilihan. Yang pertama, apa yang aku beritahukan kepadamu itu berbicara relationship. Artinya konektivitas. Kalau Bapak Yahweh bicara A, kita harus A. Itu dicontohkan dengan lagu. Saya nggak boleh nyanyi lagu lain, pasti saya diteplok nanti. Dia inginkan Worthy is the Lamb, saya nyanyikan yang mungkin tadi pujian tadi, nggak bisa. Pasti saya akan dikepruk ya dengan caranya Bapak Yahweh. Jadi itu berbicara yang pertama, relationship itu harus sehati, itu yang namanya sehati sepikir. Maunya Bapak Yahweh kita lakukan. Keinginannya Bapak Yahweh kita lakukan. Karena apa? Saya cuma diingetin hari-hari
akhir hari-hari ini, yaitu kita hanya belian darah Yesua. Kita nggak berkuasa atas diri kita sendiri. Jadi yang kita lakukan adalah apa yang dia inginkan. Jadi itu keseimbangan yang pertama, relationship ini harus dibangun. Dan keseimbangan yang kedua yang dikatakan, diajarkan bahwa saat inilah masa pemilihan. Manusia, khususnya manusia Elohim yang Ruah Yahweh bawa di tudung menorah harus bisa memilih saat ini. Karena Bapak Yahweh nggak kompromi lagi. Karena sekian lama kita sudah ditipu oleh setan dan kita sudah diberitahukan. Saya masih ingat perkataan Pak Yosef Roy, sebetulnya komunikasi kita dengan Bapak itu sedikit sekali karena banyak terpotong sikat gigi, terpotong makan, terpotong apa. Jadi sebetulnya waktunya itu sedikit sekali dengan Bapak Yahweh. Jadi Bapak Yahweh inginkan saat ini juga ambil keputusan, kalau kamu mau pilih yang baik atau pilih yang tidak baik. Yang kemarin ya kita belum dibuka tentang harpazo, itu diingatkan kalau kamu mau rapture ya relationship, tapi kalau tidak mau rapture ya silahkan. Jadi seperti itu, karena ini berbicara satu ketegasan. Betul-betul Bapak Yahweh saat ini mau memutuskan, saat kemarin itu ambil keputusan. Kamu mau selamat atau tidak? Kalau mau selamat, bangun relationship dan tinggalkan semuanya. Dan selalu diingatkan Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya mungkin itu manusia Elohim bisa bilang, ya itu kan Sister Trivena. Tidak. Itu diajarkan kepada saya pribadi. Kalau kita sadar kita belian darah Yesua, itu yang Bapak Yahweh inginkan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kalau kita mempersembahkan tubuh jiwa roh kita sebagai persembahan yang harum, kudus, dan berkenan, maka pikiran kita akan diubah menjadi pikiran Hamasiah. Jadi kita bisa melihat apa yang menjadi mau Bapak Yahweh, itu juga yang akan kita lakukan. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi pilihan harus diambil segera. Karena Bapak Yahweh tidak akan menunggu lama lagi. Tidak akan menunggu lama lagi. Dan yang kedua ini, wah saya juga cukup tercengang. Ini berbicara tentang setiap daftar yang Bapak Yahweh tulis, ini sampai di kerajaan 1000 tahun ya. Jadi saya melihat pertama itu buku tebal. Jadi buku tebal begini, lalu di atasnya sini ada lampu. Ada boklam, ada lampu boklam yang bulat itu. Dan apa yang terjadi? Lampu itu segera hilang. Angkatnya masih menyala saat ini, tapi dia segera hilang dan buku itu segera tertutup. Dan dia ajarkan kepada saya, jadi segala sesuatu yang diberitahukan, rahasia-rahasia itu sampai kepada 1000 tahun masa damai, itu nyaris selesai. Buku itu hampir ditutup, berarti selesai. Untuk setelah 1000 tahun saya nggak tahu tentang pemberitahuannya, tapi ini sampai masa 1000 tahun yang akan terjadi meteor terbuka, perang Harmagedon dan sebagainya, itu hampir selesai. Karena nanti kita akan menikmatinya sampai di 1000 tahun. Jadi buku itu hampir ditutup setelah kita harpazo. Itu lampu itu tadi berbicarakan harpazo. Dia segera diangkat dan buku itu telah ditutup. Berarti Bapak Yahweh sudah tidak mau tahu lagi. Jadi dia inginkan ambil keputusan untuk saat ini, mau harpazo atau tidak. Kalau mau harpazo harus seimbang. Apa yang menjadi maunya dia dicontohkan dengan lagu tadi. Seperti tadi, A. Kalau dia maunya B. Itu harus kita lakukan. Terserah ya manusia Elohim mau bilang saya apa, terserah. Tapi itulah yang saya dapat dan saya harus bagikan karena ini bentuk kasih Bapak Yahweh supaya tidak ketinggalan. Karena beberapa hari yang lalu saya sempat diberi satu gambar ya di Samayeng di pesta itu banyak sekali kursi yang kosong. Banyak sekali kursi yang kosong. Itu jarang barisan di belakang sini kosong. Itu saya percaya bukan kebetulan karena saya sekarang terlalu percaya bahwa semua yang Bapak Yahweh gariskan untuk kita itu ya dan amin. Saya sampai ngayal gini. Ya jujur ya, ini mungkin sedikit lucu, tapi saya sampai ngayal gini. Begitu saya lihat gambar itu, saya bilang, saya di sini nih, ini Trivena nih, lagi sudah di hadapan makanan nih, ini Sadok nih. Oh, ini nih Ibu Hadasa nih di sini nih, kelompoknya Arizona nih duduk di sini. Oh, ini Pak Roy di sini nih. Oh, itu Pak Rudi itu, Henok di situ. Sampai saya gitu, saudara. Karena saking inginnya bahwa saya mau pilih rapture, mau harpazo yang sekarang kita sudah buka. Jadi pilihlah sekarang, karena Bapak Yahweh tidak menunggu lama lagi. Dan penginjilan yang dilakukan oleh Arizona itulah penginjilan zaman akhir.
setelah itu tidak ada lagi. Itu secara umum. Dan kita tahu sudah diimbangi oleh si Satan. Itulah putaran daripada roller coaster. Jadi keputusan harus diambil. Mau mana? Makanya tadi dikaitkan, kamu memotong keinginan-keinginanmu dan membentuk relationship atau tidak. Itu keputusan kita masing-masing dan saya sampaikan ini untuk menjadi penguatan kita. Supaya betul-betul keseimbangan itu terjadi bagi kita. Dan fair. Di hadapan Bapak yang fair. Di waktu yang singkat ini kita ambil keputusan. Jadi jangan nanti ada mungkin ketinggalan, kok begini, Bapak Yai sudah kasih tahu. Waktunya sangat singkat, firman Tuhan sudah kasih tahu tadi, jangan sampai dia datang tidak mendapati iman di bumi. Ini masih diberi kesempatan, supaya kita mengalami harpaso. Itu tadi, haleluya. Itu yang saya boleh sampaikan Pak Roy tentang kesaksian ini, biar ini betul-betul bukan hanya sekedar cuma kesaksian Sister Trivena, tapi bagian kita. Perhatikan ini karena Bapak Yai tidak akan menunggu lama lagi. Ingat yang di kitab Roma itu bilang, zaitun liar yang sudah dicampurkan itu bisa dipotong kembali kalau tidak taat. Ya kalau tidak mengikuti arahan daripada Bapak Yahweh. Puji Bapak Yahweh, itu yang dapat saya saksikan Pak, supaya menjadi perhatian bagi kita semua, dan biarlah kita memenuhkan seluruh hidup kita dengan relationship dengan Bapak Yahweh, karena tanpa relationship itu kita tidak akan mungkin bisa mengetahui. Atau di dalam kitab Yeremia 23 itu, kalau kita tidak rajin hadir dalam paripurna Bapak atau meetingnya Bapak Yahweh, kita nggak akan pernah tahu apa yang akan kita dengar dari dia. Itu kesaksian saya dan apa yang saya ini. Apa langsung ke pertanyaan kecil saya, Pak? Iya, boleh. Ya, pertanyaan kecil saya cuma satu. Waktu kemarin dijelaskan tentang the greatest prophecy, yaitu nubuatan terbesar yang dijelaskan ada 9 itu. Saya setelah saya menonton lagi tadi malam, ada yang ya buat saya sedikit mengganjal ya, dan ada pertanyaan, yaitu tentang ada nubuatan kedatangan Yesua yang pertama, begitu kan? Itu di bagian keberapa itu? Kelima. Ya, yang kelima, ya perhitungan pertama kedatangan Yesua Masya. Nah, apakah karena Pak Yosef kan menerangkan di situ pintunya terbuka itu ketika Yesua mati, pintu itu baru terbuka. Nah, yang menjadi pertanyaan kecil, karena selama ini kan mengira bahwa kelahiran Yesua di tanggal 15 Tisri gitu, apakah itu bisa disebut kedatangan yang pertama? Itu saja sih Pak pertanyaan saya. Jadi karena Pak Yosef menjelaskan kedatangan Yesua kali yang pertama di dalam Bahtera Noah ini kan waktu Yesua mati, itu pintu baru terbuka karena dia sudah menggantikan semuanya. Dan apakah bisa disebut kelahiran Yesua, kedatangan Yesua yang 15 Tisri itu bisa dikatakan kedatangan yang pertama atau bagaimana Pak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Bapak Yai memberkati Pak. Iya, terima kasih untuk Sister Trivena untuk visionnya, peneguhannya, dan juga untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan daripada Sister Trivena. Jadi, kedatangan Yeshua HaMashiach yang pertama itu diwakili dengan simbol pintu. Nah, di mana rahasianya? Rahasianya adalah pintu itu piktograf dari huruf Dalet dan mempunyai gematria 4. Ya, gematrianya 4. Jadi, dengan menggunakan huruf 4, angka 4 ini kita dapat membuka rahasia. Itu rahasianya di mana? Angka 4 ini kalau kita arahkan untuk melihat pada kejadian Fatsal pertama, hari keempat itu adalah hari di mana diciptakan, yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan matahari yang diciptakan pada hari keempat itu pernah saya berikan di dalam pengajaran 7 hari agenda Yahweh. Ya, hari keempat penciptaan matahari itulah bercerita mengenai terang, yaitu Yeshua HaMashiach. Bulan itu bercerita mengenai Daud, ya, Raja Daud, itu bulan. Jadi penerangnya.
Dan bukan satu kebetulan, Daud itu lahir, maksudnya mulai munculnya itu adalah uh, 1000 tahun keempat, tapi bagian awal. Jadi setelah 1000 tahun pertama, 1000 tahun kedua, 1000 tahun ketiga, 1000 tahun keempat bagian awalnya itu Daud ada di sana. Sedangkan Yeshua adalah 1000 tahun keempat bagian penutupnya, ya, bagian akhirnya. Nah, dari situ maka kita bisa menarik suatu um, kedalaman di mana kedatangan Yeshua itu akan yang pertama diwakili dengan angka 4. Yaitu kapan? Yaitu 4000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Di mana kedatangan Yeshua HaMashiach, ya, tepatnya di mana? Tepatnya adalah saat kematiannya. Itu detik terakhirnya di sana. Ya, kenapa? Karena pintu itu terbuka. Ya, jadi kematian Yeshua HaMashiach itu kalau dihitung dari sejak kejatuhan Adam dan Hawa itu totalnya 4000 tahun. Persis 4000 tahun. Ya, dan itulah terbukanya, ya, di mana pintu yang selama 4000 tahun itu hanya menggunakan lambang, yaitu domba, ya, pengorbanan domba. Tapi setelah pintu itu terbuka, yaitu Yeshua HaMashiach, tidak perlu lagi domba. Ya, tidak perlu lagi domba. Karena selesai, sudah digenapkan. Ya, itu. Ya, jadi kita bisa melihat kekuatan profesinya ada di sana. Ya, bisa dipahami ya. Ya, jadi yang dibilang kelahiran yang seperti ya dulu kita kan itu berarti enggak. Nah, Jadi tidak. kelahirannya, ya, kelahirannya adalah 15 Tisri. Ya, 15 Tisri. Ya, tetap pada saat kelahirannya dia masih ada di dalam range 1000 tahun yang keempat. Masih di dalam. Ya, tapi untuk betul-betul pas 4000-nya masih harus menunggu 33 tahun kemudian. Bisa dilihat, ya. Jadi masih menunggu 33 tahun kemudian. Karena saat kelahirannya itu sekitar antara 4 sampai 5 tahun sebelum Masehi. 4 sampai 5 tahun, ya. Ya, Dan itu akhirnya ditambahkan 33 dan bisa dihitung sekitar 30 atau 31 Masehi. Disitulah titiknya. Jadi pada saat Adam dan Hawa berdosa, dia berdosanya sore, saudara, ternyata. Ya, berdosanya sebelumnya, tapi ketemu sama Bapak Yahweh-nya sore. Ya, dan kemudian domba itu disembelih oleh Elohim Yahweh pada petang hari, dan kemudian pakaiannya dipakaikan kepada Adam dan Hawa, dan pada petang hari itulah 4000 tahun kemudian Yeshua HaMashiach mati. Ya, mati. Dan matinya jam 3 sore. Ya, jam 3 sore. Berarti dia jam 3, angka 3 itu adalah menanggung, memikul semuanya. Pakai angka 3. Ya, jadi luar biasa sekali. Semuanya memiliki ketepatan yang luar biasa. Ya, jadi memang dia lahirnya 15 Tisri. Ya, 15 Tisri. 15 itu 15 Tisri berarti perayaan Sukot, ya. ya suka. Ya, 15. Ya, 15 itu berarti 1 dan 5. Ya, sudah masuk lagi di situ. Dan kemudian Tisri. Tisri itu bulan ke-7. 7 adalah Zayin. Jadi raj, raja yang dimahkotai, kepala manusia yang dimahkotai, yaitu raja. Dan dia adalah raja. Ya, para majus datang, di manakah raja orang Yahudi? Sampai matinya alasannya, ya, Yeshua Hanosli Wamelech Ha Yehudim. Wamelech, raja. Raja. Ditanyain sama Pilatus,
Apakah engkau raja? Untuk itulah aku dilahirkan. Tapi kerajaanku bukan dari sini. Kalau enggak, bubar kamu. Gitu loh. Ya kan? Mati semua kamu. Ya kan? Ya, jadi ayam goreng semua kamu. Begitu ya. Ayam bakar. Bukan ayam goreng, ayam bakar. Ya kan? Kan terbakar semua. Ya kan? Karena itu Yesus bilang, oh tunggu dulu. Nanti untuk urusan barbecue, tunggu dulu. 2000 tahun lagi. 2000 tahun lagi barbecue. Begitu. Tapi yang saat itu belum barbecue. Begitu. Ya kan? Oke, thank you Pak Yosef. Haleluya. Makasih. Jadi puncaknya itu adalah kematian Yeshua. Ya, Oke, ya terima itu kasih Pak Yosef. puncak yang harus diperhitungkan. Ya, terima kasih Pak Yosef. Bapak berkati. Shalom. Lalu ya, terima kasih, Sister Trivena. Saya beralih ke Pak Herwin, Ibu Endang, silakan. Salam Pak Roy dan teman-teman Shalom, semua. shalom. Ya, kita semua fokus untuk uh, menikmati atau menjalani janji-janji Tuhan dan juga nubuatan di ujung dari zaman akhir ini. Amin. Yang pertama kita hari ini juga sudah dibahas, yaitu bahwa harpazo, istilah Harap. baru yang kita dapatkan hari ini, yang kita nanti-nantikan. Nah, setelah harpazo, 3,5 tahun masa kesusahan, masa Mekah Elohim, dan ada perang Gog, lalu kerajaan 1000 tahun, 1000 tahun, dan seterusnya. Ya, Saya coba melihat ini, Pak. Ada janji yang cukup lama dari Bapak Yahweh kepada bangsa Israel yang belum terpenuhi, yaitu di Kejadian 15 ayat 18. Saya coba baca ya. Pada silakan. hari itulah Yahweh telah membuat sebuah perjanjian dengan Abram dengan berfirman, aku telah memberikan negeri ini kepada benihmu, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Nah, kalau kita lihat di masa kini, ini kan sebetulnya meliputi sebagian wilayah Mesir, Palestina, Israel sendiri, Syria, Irak, itu masuk dalam perjanjian ini. Dan ini belum terpenuhi kan Pak ya. Nah, Betul. pertanyaan saya adalah, kapan kira-kira ini terpenuhi? Sebelum Harpatsu, pada masa kesusahan, atau di kerajaan 1000 tahun? Itu Pak, makasih. Iya, terima kasih Pak Erwin. Saya sudah pernah membahas soal itu ya. Saya pernah membahas. Ya, sudah Um, Pak, sudah benar. iya, Pak Steven ingat nggak pembahasan yang mana ya? Itu di apa ya? Eh, Saya pernah bahas itu. ya itu kalau nggak salah 2 bulan lalu, pas 1 bulan lalu Pak. Iya, betul. Dan saya jelaskan, nanti kalau ketemu saya teks ya. Saya sudah pernah jelaskan itu bahwa janji yang diberikan oleh Elohim Yahweh kepada Abraham saat itu yang meliputi satu wilayah yang begitu luas itu akan tergenapi nanti pada saat kerajaan 1000 tahun. Ya, kerajaan 1000 tahun. Dan pusatnya itu adalah Bait Suci Elohim versi Yehezkiel. Ya, versi Yehezkiel. Itu pusatnya di situ. Iya, Ya, mata uh, Abraham, mata Abraham. Oh, coba sebentar ya, ini ada ya, yang dimasukkan. Mata Abraham. Sebentar ya, coba saya lihatkan sebentar. Jadi, iya mungkin saya nanti akan carikan itu. Ya, saya akan carikan. Jadi ya, wilayahnya itu adalah yang dari Sungai Efrat sampai Sungai Mesir tadi. Itu akan tergenapi di dalam kerajaan 1000 tahun. Dalam kerajaan 1000 tahun. ya, Em, belum pernah tergenapi sebelumnya kelihatannya. Dan ya, kalau kita lihat di dalam kitab Yehezkiel, formasi bentuk daripada eh, bait suci yang ada dijelaskan di Yehezkiel, Yehezkiel mulai Fatsal yang ke-40, itu em, satu formation yang baru, ya, satu formation yang baru.
Dan nantinya akan ada mata air yang menjadi sungai yang keluar dari bait suci yang baru itu. Hari ini nggak ada. Dari dulu juga nggak ada. Ya, mungkin ada untuk mencuci, membasuh begitu aja. Tapi ini akan menjadi sungai yang besar. Sehingga Yehezkiel saat itu disuruh, kalau nggak salah, mencoba jalan, kemudian menyusuri, dan dia pertamanya setinggi semata kaki, kemudian masuk lagi lebih jauh lagi, 1.000 hasta kalau nggak salah. Dia akhirnya masuk ke bagian lutut, kemudian bagian pinggang, kemudian tenggelam. Begitu. Ya, bagian tenggelam. Dan ada juga yang kalau kita sering baca, pulihkanlah seperti yang di Negev. Kalau nggak salah itu ada di mana itu namanya? Di Mazmur 126 kalau nggak salah ya. Iya, Mazmur 126 ayat 4. Mazmur 126 ayat 4 dikatakan, pulihkanlah kami ya Yahweh seperti aliran sungai di Negev. Kalau kita lihat hari ini Negev itu kering. Itu di bawahnya daerah Laut Mati. Ya, dan Prophecy Mazmur 126 juga akan mengikuti Yehezkiel pasal 40. Jadi akan ada aliran sungai. Kalau nggak salah saya juga pernah dapat informasi klip bahwa sudah mulai di daerah Laut Mati itu katanya ada ikan mulai berkeliaran di situ. Itu unik juga. Gitu. Ya, kelihatannya juga sudah mulai di sana. Jadi daerah itu yang sekarang ini kering, nanti dalam kerajaan 1.000 tahun karena Yeshua memerintah di sana akan menjadi Taman Elohim. Ya, Taman Elohim. Dengan wilayah yang maksimum. Dengan wilayah yang maksimum. Yang dari Sungai Efrat sampai ke Sungai Mesir tadi. Kapasitasnya. Ya, sangat ajaib, sangat luar biasa. Ya, ya itu jadi itu yang menjadi penggenapannya, Pak Erwin. Kira-kira bisa di Ya, ya, terima kasih Pak Roy. Saya juga berpikir seperti yang Pak Roy sampaikan bahwa penggenapan ini terjadi pada kerajaan 1.000 tahun. ya, Tetapi memang sekarang ini kan situasi di sana itu yang menawan orang-orang Israel itu kan berpikir bahwa janji ini digenapinya sekarang-sekarang ini dengan cara peperangan sehingga mereka memusuhi Israel habis-habisan supaya tidak terjadi penggenapan ini. Padahal itu tanpa perang pun akan terjadi ya, janji ini ya kalau kita betul, kembali ke betul, sini. Ya, betul, betul. jadi ada kesalahan menafsirkan rupanya dari tetangga sebelahnya itu. Ya itu Dan yang saya tangkap. Terima bukan kasih. cuman bukan cuman itu saja yang saya lihat. Mereka start peperangan ini karena ada isu juga yang beredar bahwa Israel telah menerima red heifer yang dikirim dari Texas, United States. Ya, betul. Dan mereka memperhitungkan juga bahwa dengan penyembelihan red heifer, ya, itu maka akan menggoncangkan mereka. Karena apa? Mereka tahu persis bahwa rencana pembangunan bait suci yang ketiga akan berdiri. Dan kita harus paham loh, pembangunan bait suci yang ketiga itu bukan untuk Yeshua Hamasiah, tetapi untuk anti Hamasiah. Ya, jadi bait suci yang ketiga khusus untuk anti Hamasiah karena kita sudah bisa lihat profetiknya. Sedangkan bait suci untuk Yeshua Hamasiah adalah bait suci Yehezkiel. Ya, jadi ada isu di situ. Ternyata startnya kan 7 Oktober. Ya, 7 Oktober sebentar lagi. Tapi tahun lalu. Mereka memperkirakannya tahun 2024 ini saat Pesah. Ternyata lewat. Lewat kan? Nah,
Sekarang mereka sudah nggak bisa berkutik karena betul-betul sudah dikebiri, termasuk dengan pager, ya kan? Ya, ya. Nah, jadi betul-betul habis mereka ini, ya kan? Rata tanah begitu ceritanya. Nah, ini yang kita tunggu ini apakah Pesah tahun depan ya? Karena juga kalau tidak salah dengar Red Heifer itu tidak boleh lebih tua begitu, tapi juga nggak boleh lebih muda. Jadi ada range-nya yang saya tahu seperti itu, tapi benar apa tidak? Ya nanti kita uji saja. Nah, kalau itu terjadi, ya kalau itu terjadi, em, Pesach tahun 2025, berarti itu terjadi 5785. Ada penggenapan angka 7 di sana. Jadi melakukan suatu perubahan. Dan Bait Suci Elohim yang didirikan Salomo, ya itu ditahbiskan pada perayaan apa? Pernah tahu nggak? Support, Pak. Sukot, perayaan Sukot. Ya, jadi perayaan Sukot. Jadi kalau mereka mengikuti, mungkin, saya bilang mungkin ya, kalau mereka mungkin mengikuti polanya Salomo, maka setelah penyembelihan itu, ya, maka nggak lama lagi itu bakal berdiri. Dan mereka, kalau menurut polanya Salomo, kalau loh ya, itu berarti mereka akan apa itu namanya, establish atau apa itu namanya, grand opening seperti itu ya. Mereka habiskan itu pada saat Sukot, kalau memang mereka mengikuti seperti itu, karena selalu mereka ikutinya berdasarkan Moedim, yaitu ketepatan hari raya. Ya, ini cukup menarik tahun-tahun kita ini, cukup menarik dan sangat-sangat menarik. Ya, saya yakin juga mereka hajar Hizbullah kali ini, kan sekarang lagi perang nih. Setelah Ya. apa itu namanya? Setelah masalah pager, kemudian masalah walkie-talkie, ya hajar sekarang kan. Saya yakin karena apa? Mereka lebih dulu melakukan sebelum mereka diserang melalui perayaan apa itu namanya? Perayaan yang baru yang akan terjadi minggu depan. Apa itu namanya? 2 minggu lagi. Rosasana. Rosasana. Ya, Rosasana atau Yom Kippur, karena Israel pernah dihajar pada saat Yom Kippur. Ya, jadi mereka akan ada 2 minggu perayaan, ya, dua minggu, 2-3 minggu ini kan perayaan nih, bulan Oktober ini. Jadi sebelum mereka kecolongan, dulu pernah kecolongan, lebih baik mereka mencolong sekarang, menyolong mereka, mereka mencuri waktu sekarang gitu, menyolong waktu. Ya, hajar dulu gitu. Ya, dihajar dulu. Jadi sebelum mereka seperti peristiwa Yom Kippur tahun berapa? 67 atau 63? 67 kelihatannya. Ya, perang Yom Kippur. Ya, saya yakin ada faktor itu. Daripada mereka ada perayaan 3 minggu, kemudian mereka dihajar habis-habisan, lebih baik menghajar terlebih dahulu. Gitu. Ya. Menghabisi terlebih dahulu. Oke, terima kasih, Pak Yosef. Iya, oke, terima kasih Pak Erwin. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya beralih ke Sister Vivi, silakan. Shalom Pak Roy dan semua manusia Elohim. Shalom. Saya mau bertanya 2 pertanyaan Pak. Pertanyaan pertama ini saya nggak tahu ini benar apa enggak ya Pak. Apakah kita bisa menggunakan tabut perjanjian yang mini yang kecil itu sebagai elemen? Jadi apakah kita bisa berdoa di depan tabut perjanjian itu, bukan memberhalakan tetapi sebagai elemen kehadiran Elohim? Itu dulu Pak yang pertama. Iya, kita minta pimpinan Ruach Yahweh Elohim ya, dalam hal elemen. Jadi kita minta pimpinan Ruach Yahweh Elohim saat ada lampu hijau dari Ruach Yahweh Elohim,
ya silahkan saja begitu. Tetapi ingat, fokus kita tidak menyembah benda-benda itu. Ya, itu harus sangat digarisbawahi. Ya, kita tidak menyembah benda-benda itu, tetapi benda-benda itu sebagai um, elemen, ya, yang kita bisa lihat begitu. Tetapi pikiran saudara, hati saudara harus jauh lebih besar dari benda itu. Saudara, Sister Vivi bisa angkat wajah ke langit, dan kalau malam hari kan luar biasa, ada banyak bintang, dan lihat di situ ada tangan Bapak Yahweh, ya, yang jauh lebih besar dari um, benda apa itu namanya, menorah atau tabut perjanjian seperti itu. Ya, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Tetapi ingat, jangan sampai melampaui garis. Ya, kadang-kadang manusia kelihatan benda seperti itu kemudian dikeramatkan. Nah, itu sudah mulai salah. Kayak keris, ya kan, dikeramatkan. Terus kemudian ada banyak hal yang dikeramatkan. Ya, ya, ada banyak hal yang dikeramatkan. Seperti itu. Ya, ya, ya. Yang kedua, dari penjelasan Pak Roy tentang binatang-binatang yang masuk ke Bahtera-Nuh, saya nggak tahu ini penangkapan saya benar apa enggak ya Pak. Kalau salah mohon dikoreksi. Itu Ya, yang diambil, yang di pick up, yang diambil itu adalah jenis-jenis inti-intinya saja. Kemudian beberapa yang dari jenis-jenis itu, binatang-binatang itu akan berkembang, beradaptasi dengan lingkungannya, membentuk, berkembang menjadi jenis-jenis yang variannya, begitu ya Pak? ya, betul. Nah, saya mulai menghubungkan itu ke teori evolusi homologi Darwin. Jadi saya merasa bahwa teori Darwin itu gugur, yang mengatakan bahwa evolusi itu berlangsung berjuta-juta tahun. Tetapi ada konsep adaptasi yang diambil oleh Darwin, tetapi kemudian dia mix, dia campur dengan pemikirannya sendiri. Teori adaptasi ini yang dari Darwin ini memang ada benarnya bahwa bagian beberapa organ tubuh binatang itu tidak, yang sekarang ini ada yang tidak sama dengan bagian tubuh binatang induk awalnya gitu, yang intinya. Tapi kemudian saya hubungkan dengan manusia. Manusia, saya nggak tahu kalau ini benar apa enggak. Dari Adam dan Hawa sampai kita itu tidak mengalami seperti yang dialami oleh sama hewan-hewan. Berarti betul-betul kita itu diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Elohim. Kita tidak mengalami adaptasi seperti binatang-binatang itu, gitu Pak. Manusia mengalami adaptasi, tetapi tidak mengarah seperti binatang-binatang. Ya, kalau saudara bisa melihat, adaptasi manusia itu juga dipengaruhi oleh alam. Kalau saudara dibawa pergi ke Eskimo sekarang, di Kutub Utara, saudara pasti bisa hancur, mimisan, karena nggak biasa di sana. Tapi anak-anak yang dilahirkan di sana dengan kondisi yang seperti itu dinginnya, dengan kondisi oksigen yang mungkin relatif lebih kecil, mereka bisa bertahan. Ya, jadi ada faktor adaptasi yang diturunkan juga, begitu. Tetapi untuk mengarah menuju ke adaptasi pembentukan spesies yang berbeda itu tidak seperti itu. Ya, jadi manusia tetap mengalami adaptasi. Ya, tubuh ini bisa beradaptasi, tetapi tidak mengarah seperti kepada yang terjadi di binatang-binatang. Begitu. Bisa dipahami ya. Iya Pak, jadi yang manusia itu hanya adaptasi secara fungsional ya Pak, tetapi morfologinya tidak terjadi, itu hanya terjadi pada hewan Pak. Iya, 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 betul seperti itu. Terima kasih Pak. Haleluya, terima kasih. Ya, puji Bapak Yahweh. Kalau nggak salah saya ada satu pertanyaan ya ini Pak Mahlon nih tanya nih, ngetek saya. Shalom Pak Roy, apa yang dimaksudkan dengan Wahyu 12 ayat 14 mengenai perempuan yang memakai 2 sayap burung Raja Wali terbang ke Petra? Ya, ini pembahasan
sudah saya berikan di Wahyu 12. Saya sudah jelaskan secara rinci di sana bahwa perempuan ini mewakili Israel yang jumlahnya 144.000. Dia akan diselamatkan di daerah Petra, disingkirkan untuk sementara karena apa? Anti Hamasyah sedang menginjak-injak Yerusalem. Siapakah um, yang memberikan pertolongan secara supernatural? Itu tertulis di dalam Daniel pasal 12, yaitu Mikael. Ya, itu Mikael. Jadi inilah orang-orang yang diselamatkan, orang-orang pilihan 144.000 yang nantinya saat peristiwa um, masa 666 berakhir, mereka akan menjadi pengiring secara fisik Yeshua HaMasyiah, dan mereka ada di Gunung Sion. Ya, itu ada di dalam Wahyu pasal, bentar ya. Ya, Wahyu pasal 14. Ya. Jadi Wahyu pasal 14 itu proyeksi akan apa yang bakal dikerjakan oleh 144.000 ini. Ya. Tapi ingat, di satu sisi mereka masuk di kerajaan 1000 tahun, ada juga orang-orang goyim yang lolos. Itu ada di mana? Di dalam Zakaria. Ya, jadi lengkap sekali kitab suci. Ya, jadi perempuan itu adalah lambang daripada Israel. Dia diberi sayap burung nasar itu bukan di harpazo, tidak pakai kata harpazo. Ya, tidak pakai kata harpazo, dan mereka hanya ditaruh di selamatkan di Petra. Begitu saja. Ya. Itu dijelaskan juga di dalam kitab Yesaya dan juga Daniel 11. Ya, ada satu daerah Moab yang tidak terjamah oleh anti Hamasyah. Unik sekali. Jaraknya dekat tapi nggak terjamah. Mengapa bisa demikian? Ya bisa, karena yang jaga Mikael. Begitu. Ya. Terima kasih Pak, itu yang 144.000 itu sudah jelas Pak, sudah pernah mengajar. Cuman yang saya mau tanya hanya dua sayap burung nasar ini, yang kan ada yang bilang itu termasuk apa harpazo. Oh, bukan. Tapi bukan ya Pak ya. Ya. Bukan. Ya. Bukan harpazo, kenapa? Mereka hanya diungsikan sementara. Iya. Ya, harpazonya sudah dipakai oleh anak laki-laki yang dilahirkan perempuan itu. Iya. Tadi sudah saya jelaskan di Ya, itu ya, Wahyu 12 ayat 5, itu harpazonya ada di sana. Iya. Snatch up, tarik dengan paksa langsung ke tahta Iya. Elohim. Ya, Jadi tidak terjadi horizontal Pak ya. Pak harpazo tidak terjadi horizontal ya. harpazo Semacam horizontal tidak ada. tidak ada. Ya. Ya baik. Tidak ada. Tapi kalau pernah mengikuti pengajarannya Tulang Elisa, ada. Tapi itu nggak ada dasar fondasinya. Iya. Kalau tahu Tulang Elisa kan? Iya. Iya, itu Sama dia. dengan alami Filipus itu ya, bisa ya, itu yang Israel alami itu eh, di bawah terbang itu seperti Israel maksudnya horizontal bukan vertikal, itu sama dengan Filipus ya. Bisa juga, tapi bukan buat saudara dan saya yang Iya. telah menerima darah Yeshua HaMasyiah. Tidak. Ya, buat saudara dan saya yang telah menerima darah Yeshua HaMasyiah, maka ada satu perjanjian. Ya, kita ada darah Yeshua HaMasyiah, masa dimurkai. Ya, itu bahaya di situ. Cuman ada satu celah kecil, ya, yaitu 5 gadis yang bodoh. Itu dia yang harus kita perhatikan. Cuman di situ aja. Ya, karena 5 gadis yang bodoh itu juga sama-sama menunggu, sama-sama punya pelita, sama-sama punya minyak, tapi tidak punya persediaan minyak.
begitu. Satu grup berarti ada darah Yesua, cuma nggak tahu kenapa kok bisa kehabisan minyak, begitu, kehabisan semangat, kehabisan itu tadi. Apakah saat kedatanganku aku mendapatkan iman di bumi? Ya, Ya, terima kasih. ya. Terima kasih Pak Malam. Terima kasih Pak Malam. Ya, Ya, terima sama-sama. kasih Pak. Saya beralih ke Pak Yokanan. Silakan Pak Yokanan. Oh iya, selamat siang, Shalom Bapak Yosef Roy, Shalom, shalom. dan Shalom saudara-saudaraku manusia Elohim. Saya mau sedikit bertanya Pak, ini ada kalimat atau apa yang belum saya mengerti. Pada Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 8, itu ada hubungannya dengan apa makna dari Matius pasal 24 ayat 37 kemarin. Kejadian pasal 6 ayat 5 berbunyi, dan Yahweh melihat bahwa kejahatan manusia demikian besar di bumi, dan setiap angan-angan, pikiran-pikiran hatinya semata-mata jahat sepanjang hari. Ayat ke-6, dan Yahweh menyesal bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi, dan itu telah memilukan hati. Ayat ke-7, dan Yahweh berfirman, aku akan melenyapkan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, dari manusia sampai hewan, sampai yang merayap, dan sampai burung-burung di udara, karena aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Yang terakhir ayat 8, namun Nuh mendapat kemurahan di mata Yahweh. Memang sekarang ini yang ayat yang kelima ini, bahwa kejahatan manusia itu di bumi semakin banyak. Yahweh melihat, karena di situ dilihat setiap angan-angan, pikiran, hati semata-mata jahat sepanjang hari. Dan itu ciri-ciri untuk pada waktu manusia sebelum air bah. Saya melihat di sini bahwa saya minta konfirmasi saja nanti dengan Bapak, karena mungkin ini keliru penafsiran saya, bahwa manusia itu, kejahatan itu timbul dari angan-angan, timbul dari hati, pikiran. Sedangkan itu adalah kalau di dalam deklarasi itu merupakan peluru setan. Nah, ini apa benar atau tidak? Apa saya mengartikan di sini? Kita setiap hari atau setiap ibadah kita melaksanakan apa namanya itu deklarasi. Kita potong, kita hancurkan peluru-peluru setan ini. Nah, memang akhir-akhir ini saya menghadapi hal-hal seperti itu, ya timbul di dalam hati kita. Yang menjadi persoalan assessment-nya Pak di sini. Kita mau melihat orang, assessment apa penilaian hati manusia itu agak sulit. Nah, kalau kita di dalam, mungkin ada kawan-kawan ini yang berbahasa hukum, tahu yang disebut mens rea itu. Orang itu dikatakan dia jahat apabila dilihat dari mens rea-nya. Artinya, motivasi dia melakukan itu, motivasi dia berpikir itu, motivasi apa dikatakan dia jahat atau sudah berdosa, kadang-kadang itu salah pengertian seperti itu. Jadi menilai seseorang itu dinilai langsung kepada itunya, kepada apa sekaligus, tapi kita tidak melihat mens rea-nya. Motivasi orang melakukan apa pikiran, kemudian perasaan, kemudian bahasa tertulis, bahasa lisan, kalau cepat-cepat kita menilai, itu merupakan kesalahan.
Nah, kesalahan-kesalahan demikian, sedangkan orang yang melakukan itu belum tentu melakukan itu. Dia benar-benar dia apa namanya merasakan dia melakukan itu karena euforia atau senang berhimpun bersama-sama dengan lain. Nah, jadi karena itu di dalam hal penilaian assessment terhadap pikiran, perasaan, pengungkapan secara tertulis atau tidak tertulis itu berlainan, berlawanan. Nah, salah menilai. Nah, jadi di sini terhadap kedudukan kita dalam penyiapan kita kepada apa nama diri kita, terutama dalam rapture ini, di sini banyak manusia tergoda. Nah, jadi dengan demikian, saya minta sharing kepada Bapak terhadap penilaian sikap atau karena kita ini berpikir semata-mata pikiran hati ini kan merupakan tadi saya katakan perlu kita perangi karena itu merupakan senjata atau peluru-peluru setan yang mengarah kepada kesombongan, harga diri, ambisi-ambisi. Karena memang kalau saya melihat bahwa pendidikan-pendidikan di dunia ini sudah dari dulu di-setel oleh iblis juga masuk di dalamnya. Karena apabila manusia itu berpendidikan tidak diimbangi dengan firman atau pemeliharaan firman Tuhan seperti ini, arahnya nanti kepada kalau dia makin tinggi pangkatnya, makin tinggi dia itu nanti mengarah kepada kesombongan. Misalnya dia sudah sampai pada pendidikan terakhir, profesor, doktor, dia pasti ada unsur kesombongan di dalamnya, menilai orang-orang yang di bawah dari dia. Tetapi berkelainan dengan kalau misalnya dia diiringi dengan firman Tuhan, seperti yang Bapak Roy ajarkan dengan kami ini, itu berbeda. Nah, jadi dalam hal inilah, demikian juga kalau kita sudah memiliki melaksanakan talenta kita merasa hebat, lalu melihat orang lain yang tidak punya talenta seperti itu merasa kecil. Nah, ini kan hati ini. Nah, jadi ini yang saya minta dikelirkan, sebab apabila kita terus melaksanakan gini, saya pikir rapture yang akan kita nantikan itu tidak akan tercapai. Karena ini merupakan peluru-peluru setan, saya lihat ini. Nah, inilah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Minta dari Bapak dalam hal saya lihat ada hubungan dengan firman dan pertanyaan-pertanyaan dalam PR Matius 24 ayat 37 ini. Demikian Pak, saya minta clear sharing. Ya, terima kasih Pak Yohanan. Ya. Ya, memang ini satu hal yang sulit ya. Kalau kita hanya bisa melihat, apalagi barusan ketemu, nggak pernah bergaul, ya, dia melakukan penilaian. Ya, karena Yesus sendiri mengajarkan dari buahnya kamu akan mengenal orang itu. Nah, untuk bisa mengenal buahnya, maka ya perlu adanya interaksi. Ya kan? Dari situ akan bisa kelihatan orang ini pemikirannya di mana. Gitu. Orang ini kerinduan hatinya ada di mana. Ya kan? Nah, dari situ baru bisa. Manusia memang sulit untuk bisa melihat motif, tetapi bagi Elohim Yahweh tidak terlalu sulit dan mudah sekali. Dan itu juga nanti yang akan menentukan rewards. Semuanya akan diuji melalui api. Apakah bertahan melalui api atau tidak? Kalau bertahan melalui api, berarti akan mempunyai nilai yang bagus, kemurnian. Tapi kalau sampai terbakar, habis. Tapi mungkin orangnya, jiwanya diselamatkan. Tapi ya sudah, habis. Untung-untung masih diselamatkan daripada tercebur di tempat satunya. Ya kan, jadi untuk manusia sulit sekali.
Ya, sulit sekali. Apalagi jarak jauh, tidak pernah ketemu, terus suruh menilai. Waduh, Ya, repot. Ya kan? Tapi anehnya, manusia gampang teracuni. Dikasih informasi, orang ini begini, 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 tapi begitu ketemu yang nggak pernah punya urusan, bisa sentimen. ya, Manusia ini unik. Nggak pernah ketemu, tapi bisa ketularan bencinya. Ya, aneh sekali. Ya, jadi mengenai penilaian, Elohim Yahweh yang akan menentukan. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin apa yang tertulis dalam kitab suci ya kita lakukan. Karena itu Yeshua mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap apa? Kalau kita ngomong firman, ya, Ya, firman. firman Elohim. yang keluar dari mulut Elohim. kita nggak cukup. Kita harus bilang rema. Oh, Karena firman itu bisa dua, satu logos, satu rema. Rema yang dari mulut Elohim Yahweh tidak bertentangan dengan logos. Begitu. Tetapi yang diambil adalah rema. Apa yang menjadi dorongan Ruah Yahweh Elohim untuk mentaati logos, itulah rema. Itu lakukan. Ya, jadi penilaian nanti terakhir Yeshua. Ya, oh ini hangus, ini enggak hangus. Ini hangus, ini enggak hangus. Ya. Di totalan gitu ya. Ya kan? Terus dikasih faktor lainnya. Kamu meninggalkan apa? Karena namaku ditinggal keluarga atau harus memilih antara keluarga, teman dekat atau siapapun, family atau Yeshua. Nah, nanti habis gitu mungkin loh ya, dikali 100 gitu. Kan ditulis 100 kali lipat, dikali 100. Ya kan? Terus habis gitu dapat hidup kekal. Nah, kemudian dilihat lagi. Ya kan motivasinya lainnya lagi dicek lagi motivasinya. Ini memberi untuk dapat pujian atau tidak, ya kan? Hangus atau tidak hangus. Nah, disitulah Yeshua berkata di dalam Wahyu 22, Aku datang segera dan aku akan membawa rewards atas pekerjaan-pekerjaan manusia-manusia Elohim. Dikasih rewards. Ya, jadi berjaga-jagalah, hati-hati dengan satu celah kecil, ya, yaitu 5 gadis yang bodoh. Ini aja, ya, ya. Coba ini tidak ada enak, saudara. Menurut pemikiran saya, ya kan. Tapi kalau ternyata Yesua memberikan 5 bodoh, 5 bijaksana, ya kan. Sehingga kita harus berjaga-jaga, begitu. Kalau nggak ada kan enak. Oh ya sudah, pasti 100%, ya kan. Enak kan. ya, ya. Tapi ternyata enggak ya, enggak demikian. Ya, ini yang kita harus waspadai, begitu. Ya, kira-kira bisa dipahami ya, Pak Yohanan. Oh ya, saya sudah paham Pak. Hanya saya menyampaikan ini karena saya merasa satu rumah di PM ini, di manusia Elohim ini, supaya semuanya nanti terangkat, tidak ada motivasi satu sama lain. Jadi kalau ada penilaian terhadap orang, menyampaikan apa apresiasi, menyampaikan apa euforia dia. Kalau orang pertama-tama masuk di sini, saya merasakan di apa dia ini euforia. Jadi bukan ada istilah kita itu apa namanya mengungkapkan bahasa lisan bahasa tertulis itu lalu kita mau menunjukkan apa kita punya ego, kita punya ambisi, kita punya itu salah penilaian. Itu menyebabkan Anda atau saya kalau melakukan penilaian assessment seperti itu tidak melihat mens rea daripada apa mengungkapkan itu menyebabkan kita, saya pikir dah melanggar, dah mengikuti senjata-senjata iblis tadi. Nah, jadi saya mengatakan ini demi untuk kita bersama.
Jadi kalau ketika saya melakukan seperti ini, apabila salah ngomong, salah tulis dan sebagainya, saya minta maaf 1000%. Karena saya mau rapce, ending saya datang di sini. Bukan untuk mencari apa satu sama lain. Terima kasih Bapak Roy. Saya mengucapkan terima kasih atas selalu bimbingan kepada kami dan saya rasakan betul ada perkembangan-perkembangan. Tetapi kalau ada misalnya ada hal-hal kecil lain, itu juga merupakan satu penghambat bagi kami, bagi saya, terutama dalam hal berkomunikasi saya dengan orang-orang atau saudara-saudaraku di sini, karena memang kita ini berlainan yang Bapak Royce pernah mengatakan kita di sini berlainan adat, berlainan manusia, berlainan perasaan dan sebagainya. Kalau melihat berlainan itu artinya kita harus mengerti. Tidak ada istilah kita sambil atau main cut-cut satu sama lain. Jadi mungkin seperti itu yang saya anukan di sini. Sebab apa? Saya memang punya apa namanya kita semua ini memang berbeda adat istiadat, berbeda apapun. Tetapi saya menilai saudara-saudaraku semua itu semua tidak ada karena aku ingat akan firman Tuhan yang disampaikan kita ini. Jadi itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebab kalau dibiarkan seperti itu, bisa kita tidak masuk rapce. Apa gunanya? Bapak Roy udah pesan saya percaya betul. Saya tidak makan babi sudah 1 tahun ini. Sebelum menyebut nama Bapak Yahweh, saya tukang masak babi, masak anjing, yang berkaki 4 apapun saya masak, hanya kaki meja yang tidak saya masak. Jadi ini memang betul-betul saya betul-betul mau dirapce datang di sini. Saya satu orang dari orang Dayak Kalimantan ini. Pak Yohanan. Ya. Itu pun karena kaki mejanya keras ya Pak Yohanan. Kalau misalnya pasti dibabat juga ya Pak Yohanan. Oh. Aduh itu hanya kata Bu. Jadi saya minta kita ini, saya saudara-saudaraku di sini, bimbinglah aku ini juga. Tapi yang moreh-moreh kita cukup luar biasa sekali. Jadi ini yang saya ungkapkan di hati saya ini, supaya saya berada di sini hati enak juga. Di rumah saya ini tantangan banyak Pak. Keluarga saya ini masih keras betul. Ini saya ibadah ini ulang-lalik masih pergi ke gereja. Nah, terus di rumah di tempat saya yang sana, di tempat kebun itu, saya tiap pagi jam 4 kurang itu masak dulu karena ada 2 anak kakak saya yang dah meninggal itu, 2 orang kena sakit jiwa. Jadi kalau kita tidak masakan, kita tidak mau makan apa dia? Seperti itu. Jadi itu yang saya itu. Jadi pikiran-pikiran ini tidak enak juga rasanya. Udah di sini seperti ini, di keluarga gini juga, di sini juga. Jadi inilah yang merupakan tantangan buat saya ini, menyerang hati, pikiran, perasaan ini. Nah itulah yang disebut dengan tadi apa dikatakan. Saya salut betul di pelayan menorah ini ada deklarasi memotong terhadap senjata dan peluru setan itu sama sekali nggak tahu itu. Rupanya ambisi segala mau cari harga diri dan sebagainya itu. Jadi situ saya melihat di sini sekecil halus benar tipuan iblis ini. Makin lama makin dikenal. Nah, jadi itulah yang saya sampaikan, unek-unek hati saya di sini. Saya minta maaf kalau saya salah ngomong, salah tulis selama ini, maka saya akan membatasi diri seperti itu. Demikian Pak, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan kepada saudara-saudaraku semua yang memberikan waktu untuk saya bertanya pada kesempatan ini. Tuhan kiranya Adonai Yeshua, Bapak Yahweh, Beshem Adonai Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Terutama kami selalu berdoa, moreh kami Pak Roy bersama Ibu dan semua Arizona diberkati oleh Tuhan karena memberkati kami, terutama saya yang baru bergabung di tempat ini kurang lebih ya berapa bulan apa kemarin saya masuk di sini. Terima kasih Bapak Roy, saya kembalikan waktu. Terima kasih. Shalom. Shalom, terima kasih Pak Yohanan. Iya, buat kita semua, kita ini beragam-ragam dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Pendidikan berbeda-beda, cara didik orang tua yang berbeda-beda, situasi yang berbeda-beda. Persis seperti 12 murid Yeshua. Ya.
Kalau 12 anak-anaknya Yakov itu masih ada pertalian darah, ya kan, satu sama lain. Tapi murid-murid Yesua ya memang rodok jauh, saudara. Ya karena sudah tidak bisa di tracking, ya sudah jauh sekali. Tapi Yesua kasih pesan melalui Yohanan, yaitu kasihilah saudara-saudaramu, iya kan? Nah, kitab kitab Amsal juga menyatakan manusia besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi fokus saja kepada Elohim Yahweh. Caranya bagaimana? Caranya ikut caranya kemah suci. Kemah suci kalau kita pelajari di sana ada tiang-tiang yang di bagian pelataran. Tiang-tiang kemah suci itu terbuat dari kayu, tapi alasnya harus dikasih apa? Dikasih sepatu. Sepatunya terbuat dari apa? Terbuat dari perak. Kemudian, tiang-tiang itu juga harus dikasih tutup kepalanya. Itu pun juga dari perak. Kemudian, tiang-tiang itu pun juga harus ada seperti cantolannya, kanan kirinya. Itu pun harus dari perak. Dan satu tiang dengan tiang yang lain itu harus dikaitkan, bukan diikat. Nah, ini dia. Ya, dikaitkan. Perak itu berbicara mengenai Yesua. Jadi antara saudara dan saya, antara saudara dengan saudara, antara kita semua, di tengah-tengah kita harus ada Yesua. Ya. Dan Yesua itu adalah kasih agape. Ya kan? Jadi kalau mungkin ada kesalahan ya diampuni. Ya kan? Ya diharapkan ada perubahan, pertobatan, diarahkan, didewasakan, seperti itu. Ya, jadi prinsip ini penting sekali. Ya, jangan merasa dekat akhirnya mengikat tanpa Yesua. Itu biasanya akhirnya buruk. Ya, sangat-sangat buruk. Jadi hati-hati. Antar manusia, siapa saja harus ada Yesua. Ya, puji Bapak Yahweh. Terima kasih Pak Yokanan. Ya, terima Ya, kasih Pak. semuanya akan didewasakan. Haleluya. Saya beralih ke Pak Marion. Silakan Pak Marion. Oh, puji Bapak Yahweh. Salam Pak Roy. Shalom, shalom. Shalom. Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku, manusia-manusia Elohim. Salam. Shalom. Ya, terima kasih Pak Roy untuk semua pengajaran yang kemarin, hari ini. Luar biasa. Haleluya. Saya sedikit tertarik dengan khusus ya, tadi yang disampaikan Pak Mahlon, tapi saya juga sebenarnya sudah memikirkan juga ya, mengenai 144.000. Ini seperti agak misteri ya, masih misteri. Walaupun memang di Wahyu 14 ayat 34 itu kan memang ada kriteria khusus ya untuk yang 144.000. Ya mereka ini ya, ini yang paling ekstrim, mereka ini perjaka. Perjaka. Dan jadi berarti semuanya laki-laki, nggak ada wanitanya. Semuanya laki-laki. Nah, ini mereka masuk ke kerajaan 1.000 tahun. Di situ kan ada akan punya keturunan lagi. Nah, kalau nggak ada wanitanya, bagaimana mereka bisa eh, memperoleh keturunan? Memang ada orang-orang Goyim juga yang masuk kan? Atau ada juga memang dari Israel, tapi melalui ini tadi, bukan dikhususkan yang 144.000, tapi mereka lolos juga masuk ke setelah melalui kesusahan besar ini, masa 666. Ada juga yang lolos sampai ke kerajaan 1.000 tahun. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Wah, ini kalau hanya 144.000, Israel kan sekarang sekitar 9 juta ya, lebih ya, 9 juta. Jadi yang selebihnya mau kemana?
Selebihnya mau kemana? Apakah tetap proses melalui meterai kelima ini atau bagaimana? Atau sama ya? Sama berarti dengan orang Goim melalui proses meterai kelima. Berarti termasuk juga orang Israel yang tertinggal dan yang tidak diselamatkan secara khusus 144.000. Nah, ini yang jadi pertanyaan karena ada kalau mengacu kepada Wahyu, memang ini kan khusus mereka, hanya perjaka saja, tidak ada perempuan, tidak ada di situ. Ya, mungkin itu yang sedikit pertanyaan saya, Pak Roy. Ini agak-agak apa namanya mau menimbulkan beberapa pertanyaan, terutama sama kepada saya sendiri. Wah, bagaimana ya kalau di kerajaan 1.000 tahun nanti toh di situ kan nanti akan berkembang biak lagi, manusia akan banyak lagi di situ, keluarga akan terbentuk lagi di situ. Bagaimana kalau Israel hanya perjaka saja yang masuk ke situ? Ya. Apakah mereka bisa sama orang-orang Goyim juga terjadi apa ya? Ada proses apa apa istilahnya asimilasi atau bagaimana ya? Oke, mungkin itu Pak Roy sedikit pertanyaan. Terima kasih Bapak Yahya memberkati. Iya, terima kasih Pak Marion. Adakah di dalam kitab suci yang menyatakan malaikat itu dipanggil sebagai she? She itu berarti panggilan dia untuk perempuan. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Semua malaikat akan dipanggil sebagai he. Dia, laki-laki. Padahal nggak ada jenis kelaminnya. Malaikat kita nggak tahu, namanya makhluk roh. Seperti itu. Ya. Tetapi di dalam penggunaan bahasa manusia, itu selalu pakai kata he. Ya, dan memang di dalam dunia Hollywood dan Bollywood, itu menggunakan kalau ada setan yang cantik, itu dari perempuan. Seperti itu. Itu kan malaikat-malaikat juga. Loh, itu ada she-nya, begitu. Itu sebetulnya untuk mengacaukan saja. Jadi, apa yang dikatakan di dalam Wahyu 14 mengenai kata kata perjaka tadi, itu sebagai satu kata kiasan. Ya, kata kiasan. Dalam arti mereka hidupnya, itu mereka tidak pernah tercemar. Mereka hidupnya seperti perawan. Iya, betul ya. Perjaka, Pak, perjaka. Kalau di Kalau tidak tercemar dengan wanita. Iya. Tidak tercemar dengan wanita. Memang kalau kita mengartikan di sini memang tidak tercemar dengan wanita, tapi mereka adalah perjaka. Ini sebenarnya mengarahkan lebih jelas mengarahkan ke laki-laki. Ya, tapi kalau kita baca di IMB Wahyu 14 ayat 4, mereka ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan wanita-wanita karena mereka murni seperti perawan. Tunggu dulu. Yang punya urusan perawan itu laki atau perempuan? Perempuan. Iya, iya. Ya, perawan itu lebih ke perempuan. Memang untuk perempuan, Pak, kalau perawan. Laki-laki perjaka, ya. Laki-laki perjaka, tapi di dalam ILT 3 itu mereka menggunakan kata perjaka. Ya. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya King James menggunakan virgin. King James. Ya. These are they which were not defiled with woman, for they are virgins. Jadi penggunaan kata ini bukan bertujuan untuk soal secara seksual fisik. Ya, tidak untuk itu. Maksudnya adalah mereka tidak tercemar.
Sekarang nggak usah jauh-jauh. Saudara menjadi 5 gadis yang bijaksana tidak? Iya, iya. Kriterianya gadis loh. Saudara laki-laki atau perempuan? Nah, ya kan? Laki-laki. Nah, kita laki-laki, tapi kok bisa disebut sebagai gadis bijaksana? Iya. Ini gadis atau perjaka? Jadi, jadi dalam hal ini itu tidak mewakili seks secara fisik, begitu. Yang diutamakan di sini adalah tidak tercemar atau mencemari dirinya. Bagaimana bisa tercemar? Ingat, fase ini adalah fase anti Hamasiyah. Mereka tercemar kalau sampai mereka menerima tanda daripada anti Hamasiyah. Mereka tercemar. Jadi yang dilihat di sini adalah secara spiritualnya, ya, bukan secara fisiknya. Jadi bukan mau terima apa itu namanya, bukan soal menerima apa itu namanya dalam sudut pandang kamu laki atau kamu perempuan, tidak. Jadi 144.000 ini adalah mix, di mana mereka adalah orang-orang yang berkomitmen, mereka tahu salah, Iya, ya, iya. wah keliru ini. Selama ini memang yang saya sembah Yahweh, tapi kok saya nolak Yeshua, begitu. Kaget mereka. Dan akhirnya ya udahlah, risikonya ketinggalan. Tapi Firman mengatakan akan dipelihara di satu tempat. Nah, mereka sungguh-sungguh untuk tidak uh, mau tercemar dengan dunia saat itu. Itu yang dimaksudkan. Apa mereka ini bukan yang kaum mesianik, Pak? Artinya mereka juga yang sudah memanggil kembali Bapak Yahweh ini dan menerima Yesus Hamasiah. Apa itu termasuk kriteria? Ini agak sulit ya, terus terang agak sedikit sulit. Karena kembali ke motif. Ya, kembali ke motif. Jadi motif dari dalam orang itu. Mereka mengatakan mesianik. Oke. Mereka percaya kepada Yahweh. Saya nggak tahu apakah kecampuran dengan sistem Yahweh sendiri, Yeshua sendiri. Bagaimana? Betul kan? Itu kan menjadi satu pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya. Mereka percaya Yahweh, mereka percaya Yeshua Hamasiah, tapi mereka tidak mau masuk dalam baptisan. Nah, ini juga menjadi satu kendala. Iya kan? Jadi dalam hal ini kita juga nggak tahu mesianik ini betul-betul mau menerima Yeshua seperti apa adanya, yang adalah Bapak Yahweh sendiri di dalam serupa dengan manusia, turun ke dunia dalam rupa manusia, atau mereka punya konsep seperti Yahweh sendiri, Yeshua sendiri. Begitu. Iya. Ya. Nah, kita kan berusaha semaksimal mungkin. Apa yang ada dalam kitab suci yang menyatakan bahwa Yahweh telah turun ke dunia dalam rupa manusia dengan profesi-profesinya, di dalam Sakaria terutama, bisa dilihat sangat jelas. Itu yang kita jalanin di situ. Ya, jadi untuk masalah mereka apakah mesianik terangkat atau tidak, kita juga nggak tahu. Dan terus terang di luar sana itu banyak. Mereka pada percaya Yahweh, iya percaya Yahweh. Mereka sudah mulai percaya Yesua, iya tetap percaya Yesua. Tapi ya si Natalan itu. Nah, bagaimana dengan cerita itu? Siapa yang bakal menentukan? Ya, kita hanya bisa melihat mereka nggak pada jalur yang semestinya. Mereka mencampurkan. Ya, ada risiko, yaitu risikonya tidak terangkat. Seperti itu. Kalau kita lihat dari sudut pandang kesungguh-sungguhan. Sungguh-sungguh apa enggak? Kenapa kok masih harus apa itu namanya, mengikuti Christmas seperti itu? Belum hal-hal yang lain lagi, masih banyak lagi. Ya, kira-kira bisa dipahami, Pak Mario. Iya, iya. Oke.
Oke, itu yang 144.000. Nah, yang tertinggal, kalau kita lihat kan di meterai kelima itu kan dari segala suku bangsa. Kalau dalam apa mungkin juga karena mereka kan suku bangsa juga, termasuk mereka juga yang tertinggal. Nah, itu melalui Memang meterai kelima ini. bisa. Iya, karena di dalam meterai kelima itu tidak difokuskan kepada bangsa Goyim Iya, saja, tetapi segala iya, iya, bangsa, iya, termasuk Israel juga. termasuk Israel. Iya, iya, Termasuk saya Israel. berpikir begitu. Mereka yang tertinggal, jadi dari 9.144.000 dikhususkan ya, sisanya itu melalui proses. Jadi sama dengan orang Goyim ya, yang bisa bertahan, ya itu lolos. Jadi dia termasuk kategori suku bangsa dan bahasa. Iya, betul. Iya, 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 nggak bertahan ya mati. iya, iya, iya. Nah, cuman ada dua saat mati itu. Yang pertama mati dalam kondisi menolak, tetap tidak beriman kepada Bapa ya dalam Yesua. Nah, itu celaka itu. Karena tidak akan dibangkitkan saat selesainya saat selesainya masa anti Hamasiyah, nggak dibangkitkan. Tapi kalau mereka mempertahankan imannya di dalam Wahyu 12 pasal yang terakhir, ya, mereka tetap mempertahankan imannya dan akhirnya mereka mati, ya. Nah, itu nanti akan dibangkitkan. Iya, Itu iya, itu itu cukup menguntungkan untuk kloter yang kedua. Menguntungkan. iya, Mengapa iya. dibangkitkan? Karena pakai tubuh kemuliaan pasti. Hmm. Ya, dan Iya, mereka iya, tetap memerintah dalam kerajaan 1.000 tahun dalam level jubah putih. Begitu. Ya, kloter iya, kedua. Kloter pertama saudara dan saya, rapture. iya, iya. Cuma kan dalam kondisi seperti itu, Pak, kan mereka ini ya kita bilang lah, yang tertinggal ini ditangkap ya, dipaksa. Walaupun memang dia tidak akan menerima tanda, misalnya dia tidak terima, dia tidak setuju. Tapi dalam kondisi ya itu dia dipaksa, Pak. Nah, ini yang apa juga dia tidak terima, tapi dia dipaksa. Artinya dipaksa dalam artinya kalau diminta terima atau tidak, pasti mungkin dia menolak. Tapi karena pemaksaan, akhirnya dipakaikan misalnya tanda itu, dipaksakan untuk dipakaikan. Kita harus lihat juga satu kondisi di zaman anti Hamasiyah 666. Itu mereka haus darah. Jadi mereka tidak mau cuma soal paksa atau tidak paksa, tidak paksa langsung disiksa atau langsung dimatikan saat itu. Mereka haus darah. Jadi tidak ada kompromi lagi. Begitu. Dan ditulis di dalam Wahyu 13, tidak punya tanda, ya tidak bisa jual, tidak bisa beli. Tidak ada kompromi. Ya, saat mereka ada masa pembantaian, ya, dan materai kelima itu terjadi, itu kuda merah. Itu kuda merah. Dan kuda merah adalah spirit brutality. Spirit yang tidak berbelas kasihan. Dan spirit haus darah. Ya, kalau bisa mati saat itu, mempertahankan imannya, itu yang luar biasa. Untuk kategori itu ya, untuk kategori itu. Ya, tapi yang diperhitungkan adalah, iya kalau ditembak langsung mati begitu enak begitu loh. Iya, iya. Iya kan? Nah, kalau di matinya Pelan-pelan, Pak ya. direndam, Disiksa dulu. direndam ini, direndam air gula. Pernah dengar nggak? Cara, Dikerubuti semut. iya, dikerumuti semut dan akhirnya Iya. mati. Oh, itu Pembusukan. sangat tersiksa. Itu tersiksa. Itu yang tidak terbayangkan. Belum lagi nanti ada kejadian dilepasnya malaikat-malaikat yang super kejam. Waduh, itu tidak bisa dibayangkan. Ya, malaikat-malaikat yang dilepas dari Sungai Efrat. Hmm. Bahkan dikatakan Pak, penyiksaan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Berarti ada yang lebih
spektakuler lagi yang akan dibuat yang sangat menyiksa ya. Jadi buat mereka nggak ada alasan kamu tak paksa untuk saya paksa kamu kasih apa dikasih tanda dan dibebaskan. Enggak, mereka haus darah loh. Karena mereka tahu waktunya cuma 3,5 tahun. Mau dibuat apa? Ya mereka akan lebih memilih enjoy di atas teriakan kekejaman, begitu. Mengerikan sekali, mengerikan sekali. Tidak terbayangkan Pak, agak sulit membayangkan kondisi seperti itu. Karena mungkin itu kan tidak pernah ada penyiksaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi kita sulit membayangkan separah apa, bentuk apa penyiksaannya itu. Iya, penyalipan itu parah loh. Penyalipan Yesua itu parah sekali. Ya, ini lebih parah dari itu. Ya, Ya. Romawi itu haus darah loh. Romawi itu. Ya, memang ada yang sedikit baik lah, kayak Cornelius itu baik lah. Tapi majority mengerikan. Itu kaisar-kaisar kan gila-gila semua itu. Kalau pernah lihat sejarah-sejarahnya, nggak bisa dibayangkan atau dibandingkan dengan kehidupan modern. Sangat-sangat brutal. Brutal sekali. Mengadu binatang dengan manusia, Pak. Bukan cuma itu aja. Ada banyak yang brutal. Ngeri. Kalau ngelihat, mau dijelaskan ngeri. Salah satunya adalah, kalau pernah lihat yang namanya Caligula. Itu Kaisar Edan, saya bilang. Super Edan. Saya sampai ngomong Edan itu betul-betul gila itu. Caligula. Belum lagi si Nero. Itu sudah satu satu kelompokan itu. Itu sama-sama gilanya itu. Tapi bukan cuma itu saja. Banyak hal dari kekaisaran persis seperti apa yang dikatakan oleh Daniel. Aku melihat binatang yang lain yang tidak pernah ada seperti dunia ini. Itu betul-betul kekejamannya levelnya di situ. Dan Ya. uniknya Bapak Yahweh mengambil waktu yang paling kejam saat itu. Tapi nanti 3,5 tahun ini dikatakan belum pernah dan tidak akan pernah lagi. Bayangin, Bapak Yahweh sudah ngambil yang paling kejam. Ya, dari era manusia yang paling kejam adalah Romawi. Ya, ya. Jadi masa 3,5 tahun ini tak terbayangkan. Dan itu merupakan dari sudut pandang kacamata Elohim, itu adalah murka Elohim. Ya, kita nggak mau dimurkai. Kita merendahkan diri aja di hadapan Bapak Yahweh. Ya, iya. Iya kan? Baik, terima kasih Pak Roy. Oke, puji Bapak Yahweh. Ya, Bapak yang memberkati. Ya, terima kasih Pak Marion. Ya, puji Bapak Yahweh. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung. Haleluya. Dan kita akan ketemu hari Jumat waktu Indonesia, WIB. Ya, pagi. Dan Ada yang tanya Pak di Kenapa? grup di YouTube live chat. Oh, saya nggak bisa lihat ini di sini. Saya kepotong terus. Oke. Dari tadi saya buka, Oke. kepotong terus saya. Saya bacakan ya Pak. Ya, silakan. Ini Ibu Maria Ina, Pak Roy, ada yang mau saya tanyakan. Apa arti harpaso dalam pola Ibrani yang benar? Terima kasih Pak Roy, Bapak Yahweh memberkati. Ya. Harpaso itu bahasa Yunani. Dan itu digunakan oleh Rabbi Saul. Ya, Rabbi Saul. Peristiwa Harpaso itu di dalam Tanak yang berbahasa Ibrani, ya, di dalam bahasa Ibrani, itu sebetulnya hanya digambarkan sebagai peristiwa yang ada di dalam kehidupan Henok, di dalam kehidupan Elia, ya, di mana mereka juga terangkat begitu, ya. Tetapi saat penulisannya
mereka tidak pakai menggunakan kata harpazo, ya, karena mereka tulisannya tulisan Ibrani, ya, tetapi ada begitu. Dan satu lagi, harpazo yang difokuskan oleh Rabi Saul di dalam 1 Tesalonika itu adalah pertemuan antara manusia-manusia Elohim yang sudah mati terlebih dahulu, ya, kalau sudah mati dibangkitkan, dan matinya setelah ya Yeshua HaMashiach, ya, setelah Yeshua HaMashiach terangkat, ya, mati di kayu salib, terangkat, ya, setelah, ya, dari hampir 2000 tahun yang lalu sampai dengan saat nanti harpazo yang sesungguhnya. Dan yang masih hidup ini akan diubah tubuhnya, dan kemudian harpazo, ya, di apa itu namanya, ditarik dengan paksa, diangkat begitu dengan kekuatan yang besar. Peristiwa ini memang kalau dibandingkan dengan sebelum kematian Yeshua, ya, perbandingannya cuma satu, yaitu sebelum Yeshua, ya belum, gimana ya, belum banyak begitu, ya, belum banyak, paling berapa orang saja. Yang jelas Henok, kemudian yang jelas Elia, dan kemudian Moshe yang dibangkitkan juga, ya cuman itu saja. Ya, tapi di dalam zaman akhir ini akan cukup banyak orang, nggak cuma 3 itu saja, ya, nggak cuma 3 itu saja, karena banyak yang percaya dan menerima darah Yeshua HaMashiach. Tetapi patternnya sudah ada, yaitu apa? Yaitu kebangkitan manusia. Maksudnya begini, kebangkitan manusia itu dari tubuh jasmaniah diubah menjadi tubuh kemuliaan. Ya, itu targetnya itu ada di sana. Cuman bedanya, ya, saat di dalam Tanakh Yeshua belum menumpahkan darah. Tapi di dalam Brit Gadasa, perjanjian baru, ya, Tanakh perjanjian lama, Yeshua belum menumpahkan darah, tapi dalam perjanjian baru Yeshua sudah menumpahkan darahnya. Itu perbedaannya di situ. Ya, tetapi polanya sama. Manusia itu punya takdir. Di dalam Bapa Yahweh, dia menjadi manusia dengan tubuh kemuliaan. Betul kan? Contohnya Henok, Moshe, siapa itu namanya, Elia, ya. Jadi manusia ditakdirkan di situ. Tapi di luar Yeshua, di luar HaMashiach, di luar Yahweh, manusia juga ditakdirkan untuk dibangkitkan dalam bentuk apa? Tubuh yang hancur, Kehinaan. tubuh kehinaan. Jadi tetap dibangkitkan. Itu ada di dalam Yesaya dan ada di dalam Daniel. Ya, jadi akan tetap dibangkitkan begitu. Tetapi masuk di mana gitu? Masuk yang untuk Shamayim maka dapat tubuh kemuliaan, ya. Masuk yang di lautan api dapat tubuh kehinaan. Ya, jadi di situ. Jadi nggak ada perbedaan sebetulnya. Cuman ya bedanya darah Yeshua belum tertumpah dan darah Yeshua sudah tertumpah. Begitu saja. Ya, jadi saya harap bisa dipahami. Jadi ada polanya sama, Ya, puji Bapak Yahweh. Ada lagi yang nggak ada lagi? Yang ditanyakan? Oke, puji Bapak Yahweh. Terima kasih dibacakan oleh Ibu Endang. Ya, kita tutup. Kita mengucap syukur atas anugerah Bapak Yahweh. Teruslah berakar, bertumbuh, berbuah dari kemuliaan menuju kemuliaan. Amin. Kita terus mendekat. Minggu depan adalah minggu terakhir 578 84 5784, dan setelah itu 2 minggu lagi kita sudah masuk di
5785. Ya, 5785. Luar biasa. Kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh atas anugerah-Mu. Kau telah menuntun, memimpin dalam seluruh kebenaran. Kami mengucap syukur. Kami merendahkan hati hidup kami di hadapan Bapa Yahweh. Have mercy on us, Elohim Yahweh. Have mercy. Beri anugerah-Mu. We are a sinner. Kami orang berdosa. Dan Engkau yang mengangkat kami. Terus sampai di satu titik menjadi mempelai Yesus HaMasiah. Ini karena anugerah semata-mata. Kami mengucap syukur. Dan segala puji, hormat, syukur untuk kemuliaan Bapa Yahweh dalam Yesus HaMasiah. Memberkati manusia-manusia Elohim yang telah bergabung di channel ini untuk terus berinteraksi, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan juga untuk teman-teman yang mendengar di live chat dan juga yang ada di YouTube dan yang akan mendengar, Engkau memberkati dengan berkat keselamatan, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terus tetap ada menjadi 5 gadis yang bijaksana. Satu kali nanti rapture terjadi, menjadi mempelai-mempelai Yesus HaMasiah. Terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur, memberkati manusia-manusia Elohim menjalani 1 minggu ke depan dan hari-hari berikutnya di dalam kemenangan demi kemenangan yang telah Elohim Yahweh sediakan. Terima kasih Bapa Yahweh. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami mengucap syukur. Haleluya. Amen. Puji Bapa Yahweh. Terima kasih. Sampai ketemu. Shalom, shalom semuanya manusia Elohim. I love you. Shalom. Terima kasih Pak Yosef Roy. Haleluya. Shalom. Terima kasih. Shalom. Next week minggu depan. Dekatmu, setiap